Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai grupoida, semigrup, dan juga monoida dalam mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Rapi. Saya sendiri, Firza Aulia Putri, dengan NPM akhir 67 dan teman-teman saya. Saya Jamilatul Ulfa dengan NPM 15. Saya Maesari Pangesti Wijaya dengan NPM 23. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita langsung aja. Pertama ini ada latihan soal 1, yaitu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner. Yaitu operasi biner yaitu suatu aturan yang menghubungkan atau memetakan sebuah himpunan di mana hasilnya masih menggunakan anggota dari himpunan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada definisi 6, sifat ketertutupan pada operasi biner. Himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi biner bintang jika untuk semua A, B elemen dari H, maka A operasi bintang B elemen dari H. Contohnya, himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan, sedangkan himpunan bilangan rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Kemudian langsung aja kita ke latihan soal 2, yaitu berikan masing-masing contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Yang pertama, contoh sifat ketertutupan. Diberikan himpunan A dengan anggota 0,1 dan operasi perkalian aritmatika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Produk kartesius dari A kali A yaitu anggotanya 0,0, 0,1, 1,0, 1,1 sehingga A, B menghasilkan C diperoleh kita menggunakan tabel Cayley diperoleh 0,1 menghasilkan 0, 0, maksudnya 0,0 menghasilkan 0, 0,1 menghasilkan 0, 1,0 menghasilkan 0, dan 1,1 menghasilkan 1. Karena himpunan C sama dengan anggotanya 0,1, maka C elemen dari A, dengan demikian A, B elemen dari A kali A ke C elemen dari A. Maka operasi perkalian aritmatika merupakan suatu operasi biner pada himpunan A. Atau tertutup. Kemudian kita masuk ke contoh operasi biner yang memiliki sifat tidak ketertutupan. Yaitu contohnya diberikan himpunan A, anggotanya 4,5 dan operasi penjumlahan aritmatika, tunjukkan bahwa operasi penjumlahan aritmatika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Produk kartesius dari A ditambah A itu anggotanya 4,4, 4,5, 5,4, dan 5,5 sehingga A, B menghasilkan C diperoleh menggunakan tabel Cayley lagi 4,4 menghasilkan 8, 4,5 menghasilkan 9, 5,4 menghasilkan 9, dan 5,5 menghasilkan 10. Karena himpunan C sama dengan anggotanya 8, 9, 10, dan C bukan elemen dari A, dengan demikian A, B elemen dari A plus A untuk operasi penjumlahan aritmatika bukan suatu operasi biner atau memiliki sifat tidak ketertutupan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada definisi 7 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada sifat asosiatif pada operasi biner di mana suatu operasi biner bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila anggota A, B, C merupakan anggota bilangan H, berlaku A bintang buka kurung B, bintang C tutup kurung sama dengan
buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C. Nah, di sini ada contoh 6 di mana A operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena A, B, C merupakan anggota bilangan bulat berlaku A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C. Nah, terus yang kedua, operasi perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena A, B, C merupakan anggota bilangan Z berlaku A buka kurung B, C tutup kurung sama dengan buka kurung AB tutup kurung C. Yang ketiga itu operasi pengurangan pada bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif karena A, B, C merupakan anggota bilangan bulat berlaku A kurang buka kurung B kurang C tutup kurung tidak sama dengan A kurang B kurang C. Mengapa demikian? Karena ada anggota bilangan bulat misalkan 2, 3, 4 yang menyebabkan 2 dikurang buka kurung 3 dikurang 4 tidak sama dengan 2 dikurang 3 kurang 4. Nah, dengan catatan, Anda dapat menggunakan counter example lawan contoh untuk menunjukkan tidak berlakunya suatu pernyataan matematis. Yang keempat itu ada operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Kita masuk ke latihan soal 3. Di sini ada soal periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Next. Jadi di sini kita menggunakan tabel Cayley, yaitu tabel penjumlahan modulo 6. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuktikannya dengan ambil barang A, B, C merupakan anggota bilangan bulat 6. Misalkan yang kita ambil itu A sama dengan 0, B sama dengan 2, dan C sama dengan 5. Maka kita akan masukkan buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung, yaitu buka kurung 0 ditambah 2 tutup kurung ditambah 5 sama dengan 0 ditambah buka kurung 2 tambah 5 tutup kurung. Maka hasilnya 2 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5, 7 sama dengan 7. Yaitu berlaku sifat asosiatif. Maka terbukti benar bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Next. Lanjut ke definisi 8, yaitu elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner. Elemen anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang. Apabila berlaku E bintang A sama dengan A dan A bintang E sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan H. Nah, di sini terdapat contoh 7, yaitu yang A itu 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Karena A merupakan anggota bilangan bulat berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Terus yang B, 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat karena A merupakan anggota bilangan bulat berlaku A kali 1 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Yang C, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 karena A merupakan anggota bilangan bulat 6 berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Di sini terdapat latihan soal 4. Diberikan U10 yang terdiri dari 1, 3, 7, dan 9, dan operasi perkalian modulo 10. Nah, apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Di next. Nah, jadi di sini yang pertama kita menggunakan tabel Cayley. Sama seperti tadi, maka akan menghasilkan 9 kali 9 sama dengan 81 dibagi 10, hasilnya 8, sisa 1. Kemudian 7 dikali 9 sama dengan 63, dibagi 10, hasilnya 6, sisa 3. 7 dikali 9 sama dengan 27, dibagi 10, hasilnya 2, dan sisa 7. Kemudian 7 dikali 7 sama dengan 49, dibagi 10, hasilnya 4, dan sisanya 9. Nah, berdasarkan tabel Cayley di atas, disimpulkan bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan karena hasil kali pada tabel menunjukkan 1, 3, 7, dan 9 itu merupakan anggota bilangan dari 10. Jadi berlaku sifat ketertutupan. Kemudian, U10 ini juga berlaku sifat asosiatif.
Jadi di mana A, B, C merupakan anggota bilangan U10, misalnya A itu 1, B itu sama dengan 3, dan C sama dengan 7, maka akan kita masukkan dari sifat asosiatif yaitu buka kurung A kali B, tutup kurung kali C, sama dengan A kali buka kurung B kali C, tutup kurung. Yaitu 1 dikali 3 dikali 7 sama dengan 1 kali 3 kali 7. Yaitu 21 sama dengan 21 dan 1 sama dengan 1. Jadi berlaku sifat asosiatif karena hasilnya sama. Kemudian U10 mempunyai elemen identitas yaitu 1 karena elemen identitasnya E kali A sama dengan A dan merupakan anggota bilangan U10. Next. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Oke, izin melanjutkan. Berikutnya itu ada elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner. Elemen atau anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner apabila berlaku A bintang B itu sama dengan E dan B bintang A sama dengan E untuk setiap A elemen H. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu, min A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z, karena untuk semua A elemen Z itu berlaku A ditambah min A sama dengan 0 dan min A ditambah A itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, di sini ada contohnya diberikan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner DZ. Inverse dari 0 adalah 0 karena 0 penjumlahan modulo 6, 0 itu sama dengan 0. Inverse dari 1 adalah 5 karena 1 ditambah 5 itu sama dengan 0. Kemudian inverse dari 2 adalah 4 karena 2 ditambah 4 sama dengan 0. Inverse dari 3 adalah 3 karena 3 ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 4 adalah 2 karena 4 tambah 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah inverse dari 5 adalah 1 karena 5 ditambah 1 sama dengan 0. Berikut ini ada latihan soal 5. Di sini diambil contoh dari soal nomor 6. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Yang pertama, di sini contohnya ada bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Contohnya yaitu A kali 1 per A sama dengan 1 dikali 1 per A. Ini merupakan inverse. Kita ambil sembarangnya di mana A elemen dari 4 positif, di mana A-nya sama dengan 4, maka inverse dari 4 dikali 1 per 4 itu sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua ada bilangan bulat dengan penjumlahan. Contohnya yaitu A ditambah min A itu sama dengan 0, di mana inverse dari A adalah min A. Kita ambil sembarang A elemen 4, di mana A sama dengan 4, maka 4 ditambah min 4 itu sama dengan 0, dan min 4 adalah min 4, dan min 4-nya adalah inverse-nya. Kemudian yang ketiga, ini ada contoh dari himpunan matriks 2 kali 2 dengan operasi matriks perkalian. Inverse matriks A adalah A inverse, di mana A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A, dan hasilnya itu adalah 1. Matriks identitas 2 kali 2. Contoh yang keempat, ini ada himpunan bilangan real tidak nol pada perkalian. Contohnya A elemen R memiliki inverse kebalikan nilai. Kita ambil sembarang A elemen R dengan A itu sama dengan 4 per 5, maka inverse-nya itu sama dengan 5 per 4. Jadi A dikali 1 per 4 itu sama dengan 4 per 5 dikali 1, 5 per 4. Kemudian contoh yang terakhirnya, ini ada himpunan bilangan real tidak nol pada penjumlahan X ditambah min X sama dengan 0. Inverse dari X adalah min X. Nah, berikutnya di sini ada definisi dari grupoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk semua H1, H2 elemen H itu sama dengan H1 dan dilakukan operasi biner itu sama dengan H. Jadi suatu himpunan dikatakan grupoida apabila
anggota dari himpunan tersebut ketika dioperasikan dengan operasi biner itu hasilnya itu merupakan anggota dari himpunan H-nya. Boleh di next. Nah, di sini ada latihan soalnya. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang apabila A dikali B itu sama dengan A ditambah B ditambah 2AB untuk semua A, B elemen Z. Kita perhatikan bahwa Z itu sama dengan gabungan dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kasus yang pertama kita katakan bahwa A, B elemen Z positif. Maka A kali B itu sama dengan A ditambah B ditambah 2AB elemen Z. Kemudian kasus yang kedua, misalkan A, B elemen bilangan bulat negatif, maka A kali B itu sama dengan min A min B elemen Z. Kasus yang ketiga, misalkan A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat negatif. Maka A kali B itu sama dengan A ditambah min B ditambah 2A min B elemen Z. Kasus keempat, misalkan A elemen bilangan bulat negatif dan B bilangan bulat positif. Maka A kali B itu sama dengan min A ditambah B ditambah 2 min A kali B elemen Z. Kasus 5, misalkan A elemen dari himpunan 0 dan B elemen bilangan bulat positif, maka A kali B itu sama dengan 0 ditambah B ditambah 2 dikali 0 dikali B elemen bilangan bulat. Kasus 6, misalkan A elemen 0 dan B elemen bilangan bulat negatif, maka A kali B itu sama dengan 0 ditambah min B ditambah 2 dikali 0 dikali min B elemen bilangan bulat. Kasus 7, misalkan A dan B merupakan elemen dari himpunan 0 dan maka A kali B itu sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 dikali 0 dikali 0 elemen bilangan bulat. Jadi berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa A kali B untuk semua A, B elemen Z merupakan grupoida pada operasi biner A tambah B tambah 2AB. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai semigroup akan disampaikan oleh teman saya. Terus selanjutnya ini ada materi tentang semigroup, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku dua syarat. Yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 elemen dari H akan menghasilkan H1 operasi bintang H2 elemen dari H. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung H1 bintang H2 tutup kurung bintang H3 sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Jadi himpunan tidak kosong dengan operasi biner dikatakan semigroup jika memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Contohnya, diberikan himpunan bilangan rasional yaitu P per Q, di mana Q-nya tidak sama dengan 0, P Q merupakan elemen dari bilangan bulat. Apakah bilangan rasional dengan operasi perkalian adalah semigroup? Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa operasi rasional dengan kita akan menunjukkan bahwa bilangan rasional dengan operasi perkalian berlaku sifat ketertutupan. Pertama, kita ambil sebarang Q1, Q2 merupakan elemen dari bilangan rasional, akan ditunjukkan Q1 dikali Q2 merupakan elemen dari bilangan rasional. Misalkan Q1 itu sama dengan S per T, di mana ST ini merupakan elemen dari bilangan bulat dengan T tidak sama dengan 0.
Kemudian Q2 sama dengan M per S, di mana M, S merupakan elemen dari bilangan Z, di mana S-nya tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa Q1 dikali Q2 sama dengan S per T dikali M per S, sama dengan SM per TS. Misalkan SM-nya itu P dan TS-nya itu Q, maka menghasilkan P per Q. Karena P, Q merupakan elemen dari bilangan rasional, maka bilangan rasional dengan operasi perkalian adalah grupoida. Yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa bilangan rasional dengan operasi perkalian berlaku sifat asosiatif. Yang pertama, kita ambil sebarang Q1, Q2, Q2, dan Q3 merupakan elemen dari bilangan rasional, di mana Q1-nya itu sama dengan P per S, Q2-nya M per N, dan Q3-nya sama dengan A per B, di mana P, S, M, N, A, B, dan di mana P, S, M, N, A, dan B itu elemen dari bilangan bulat, dan S-nya tidak sama dengan 0, N-nya tidak sama dengan 0, dan B-nya tidak sama dengan 0. Akan ditunjukkan dalam kurung Q1 dikali Q2 tutup kurung dikali Q3 sama dengan Q1 dikali buka kurung Q2 dikali Q3 tutup kurung. Perhatikan bahwa ininya kita masukin Q1 dikali Q2, yaitu P per S dikali M per N tutup kurung dikali Q3-nya A per B sama dengan P per S dikali buka kurung M per N dikali A per B tutup kurung. Ini akan menghasilkan PM per SN dikali A per B sama dengan P per S dikali M A per NB. Hasilnya itu kita akan menghasilkan PMA per SNB sama dengan PMA per SNB. Jadi operasi bilangan rasional dengan operasi perkalian itu adalah semigroup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada definisi 12 monoida yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri, yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku H tertutup terhadap operasi biner bintang, di mana H1, H2 merupakan anggota bilangan H, dan H1 bintang H2 merupakan anggota bilangan H. Nah, yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif apabila buka kurung H1 bintang H2 tutup kurung bintang H3 sama dengan H1 bintang buka kurung H2 bintang H3 tutup kurung. Dan yang ketiga, H merupakan anggota bilangan himpunan H di mana elemen merupakan anggota bilangan himpunan H, E bintang H sama dengan H, dan H bintang E sama dengan H. Di sini terdapat contoh 11, yaitu yang pertama, ada himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian adalah monoida karena N1, N2, N3 merupakan anggota bilangan N, berlaku N sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 merupakan anggota bilangan N. Terus N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N kali buka kurung N2 kali N3 tutup kurung sama dengan buka kurung N1 kali N2 tutup kurung kali N3. Kemudian ada satu yang merupakan anggota bilangan N yang mengakibatkan 1 kali N sama dengan N dan N kali 1 sama dengan N. Dan yang kedua itu ada himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian bukan monoida karena tidak ada elemen yang merupakan anggota bilangan N yang mengakibatkan N E plus N sama dengan N atau N plus E sama dengan N untuk suatu N merupakan anggota himpunan N. Nah, di sini terdapat latihan soal 8, berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Di sini saya akan membahas satu saja, yaitu tunjukkan bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5 untuk bilangan bulat 5 dengan operasi pertambahan adalah sebuah monoida.
Nah, penyelesaiannya terdapat himpunan H yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana A sama dengan 5Q plus R, untuk R-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 5. Nah, 5Q itu sama dengan min 10, min 5, 0, 5, 10, 15, untuk 0, kemudian 5Q plus 1 sama dengan min 9, 4, 1, 6, 11, 16 untuk 1, kemudian 5Q plus 2 sama dengan min 8, min 3, 2, 7, 12, 17 untuk 2, 5Q plus 3 sama dengan min 7, min 2, 3, 8, 13, 18 untuk 3, dan kemudian 5Q plus 4 sama dengan min 6, 1, 4, 9, 14, 19 untuk 4. Nah, akan ditunjukkan dengan tabel Cayley. Nah, dari tabel Cayley ini akan dibuktikan bilangan bulat 5 tertutup atau grupoida terhadap operasi penjumlahan berdasarkan tabel Cayley. Jelas bahwa AB merupakan anggota bilangan bulat 5, di mana A plus B merupakan anggota bilangan bulat 5 karena R-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari 5. Artinya R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka A terhadap operasi binar penjumlahan modulo 5, B merupakan anggota bilangan bulat 5, adalah tertutup atau merupakan grupoida. Kemudian akan dibuktikan bahwa bilangan bulat 5 terhadap operasi penjumlahan adalah semigrup, di mana A, B, C merupakan anggota bilangan bulat 5, buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung merupakan anggota bilangan 5. Ambil sebarang nilai dari bilangan bulat 5, yaitu misalnya A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2. Nah, jadi kita masukkan ke buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung, yaitu buka kurung 0 plus 1 tutup kurung plus 2 sama dengan 0 plus buka kurung 1 plus 2 tutup kurung. Hasilnya 1 plus 2 sama dengan 0 plus 3. Dan 3 sama dengan 3, di mana 3 itu merupakan anggota bilangan dari bilangan bulat 5. Nah, jadi maka terbukti bahwa bilangan bulat 5 terhadap operasi penjumlahan adalah bersifat semigrup atau asosiatif. Next. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa bilangan bulat 5 terhadap operasi penjumlahan identitas monoida. Jadi, di mana A, B merupakan anggota bilangan bulat 5, A plus E sama dengan E plus A sama dengan A untuk anggota bilangan bulat 5 terhadap penjumlahan. Berdasarkan tabel Cayley di atas, berlaku A plus 0 sama dengan A, dengan 0 plus A sama dengan A, sehingga operasi penjumlahan modulo 5 pada bilangan bulat 5 memiliki elemen identitas yaitu 0. Ambil sebarang nilai dari bilangan bulat 5 berdasarkan tabel Cayley, andaikan 0 itu merupakan anggota bilangan bulat 5, untuk 0 tambah 0 sama dengan 0, andaikan 1 elemen bilangan bulat 5, untuk 0 tambah 1 sama dengan 1, andaikan 2 elemen bilangan bulat 5, untuk 0 tambah 2 sama dengan 2, sampai dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, karena A ini merupakan bilangan bulat 5, di mana E merupakan anggota bilangan bulat 5 juga, yaitu E sama dengan 0, sedemikian sehingga E plus A sama dengan A plus E sama dengan A, maka bilangan bulat 5 mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Dari pembuktian di atas dapat terbukti bahwa bilangan bulat 5 terhadap penjumlahan adalah monoida. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini ada contoh terakhir, diberikan himpunan U15, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. Apakah monoida terhadap operasi perkalian modulo 15? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama kita buat terlebih dahulu tabel Cayley-nya.
Kemudian setelah kita buat, kita tahu bahwa syarat suatu himpunan dapat dikatakan monoida apabila memenuhi 3 syarat, yaitu tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Yang pertama kita buktikan apakah operasi ini tertutup atau tidak. Kita buktikan yang pertama itu 1 kali 1 itu sama dengan 1 modulo 15, kemudian 2 dikali 2 itu sama dengan 4 modulo 15, 4 kali 4 itu sama dengan 1 modulo 15, 7 kali 7 sama dengan 4 modulo 15, 8 kali 8 itu sama dengan 4 modulo 15, 11 kali 11 itu sama dengan 1 modulo 15, 13 dikali 13 itu sama dengan 4 modulo 15, dan 14 kali 14 itu sama dengan 1 modulo 15. Nah, hasil dari perkalian ini itu hasilnya merupakan anggota dari himpunan U15, maka dapat dikatakan bahwa himpunan ini merupakan sebuah tertutup terhadap operasi perkalian modulo 15. Kemudian kita buktikan yang kedua, apakah himpunan ini asosiatif atau tidak. Yang pertama kita ambil contoh, yaitu 4 dikali dalam kurung 7 dikali 8. Itu sama dengan 4 dikali 11. Hasilnya adalah 14 modulo 15. Kemudian kita lakukan lagi operasi asosiatif, dalam kurung 4 dikali 7 dikali 8 itu sama dengan 13 dikali 8, hasilnya 14. Karena hasilnya sama, maka dapat dikatakan bahwa himpunan U15 ini asosiatif terhadap operasi perkalian modulo 15. Yang terakhir kita buktikan bahwa operasi ini memiliki elemen identitas. Kita buktikan 1 dikali 7 itu sama dengan 7 modulo 15. 1 dikali 13 sama dengan 13 modulo 15. Dan 1 dikali 14 sama dengan 14 modulo 15. Nah, dalam operasi ini unsur identitasnya adalah 1, karena 1 dikali A itu sama dengan A modulo 15. Untuk setiap A anggota himpunan U15. Jadi dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa himpunan U15 yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 11, dan 13 monoida terhadap operasi perkalian modulo 15.